Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah muhasabah diri gapai ridho ilahi. Kita sudah memasuki akhir tahun 1446 Hijriah. Sudah tanggal 24 Dzulhijjah. Minggu depan kita memasuki tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Di akhir tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bermuhasabah. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang kami diajarkan oleh guru kami, ketika beliau mau tidur, beliau selalu mengamalkan bacaan surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan membaca sholawat. Serta yang beliau sampaikan, dalam satu hari hubungan saya dengan orang lain, kalau pada hari itu ada yang salah kepada saya, maka saya maafkan. Jadi sebelum mata kita tidur, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada yang salah, kalau ada yang berlaku tidak baik kepada diri kita, maafkan.
salah satu bermuhasabah diri adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Maka menjelang akhir tahun Hijriah ini, orang-orang yang bermuhasabah diri, dia tidak membawa beban kehidupannya. Kalau kita mengingat kesalahan orang lain di tahun ini, lalu minggu depan kita memasuki tahun baru, kita membawa kesalahan-kesalahan orang lain pada diri kita. Buat apa kita membawa kesalahan orang lain pada diri kita? Yang menjadikan beban hidup kita semakin bertambah. Jadi salah satu faktor yang tidak bisa membuat tidur kita nyenyak itu adalah mengingat selalu kesalahan orang lain kepada diri kita. Maka yang terbaik adalah kita mengingat kesalahan diri kita, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau naik tingkatan, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kesalahan orang lain kita hapuskan. Sudah, Anda tidak punya dosa kepada saya. Nah, sudah selesai hubungan hablum minan nas, sudah selesai hubungan kita kepada manusia, saudara kita terhadap diri kita. Maka kita memasuki level kedua, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat hidup kita bahagia. Kesalahan orang lain kita hapuskan, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita hapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Jadi ada dua. Maafkan. Dan yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi dari hablum minan nas dan hablum minallah. Dan insya Allah memasuki awal tahun, kita tidak membawa beban kesalahan orang lain, dan dosa-dosa beban yang ada pada diri kita memasuki awal tahun insya Allah berkurang. Kenapa kita berbicara tentang dosa? Kita berbicara tentang maaf, karena itu nanti yang menyebabkan su'ul atau husnul khotimah kita. Su'ul itu mati dalam keadaan tidak baik, husnul khotimah itu mati dalam keadaan baik. Maka saudara-saudara kita yang sudah pulang haji dan sebelumnya mau berangkat haji, itu mengadakan yang namanya walimatus safar. Dalam rangkaian walimatus safar, yang ingin melaksanakan ibadah haji memberikan sambutan dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada orang-orang yang diundang. Artinya apa? Ketika dia melaksanakan haji dengan menggunakan pakaian ihram, itu seperti kain kafan yang dia pakai ketika dia mati, insya Allah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada orang-orang lain itu insya Allah berkurang. Dan itu yang kita harapkan. Tadi khatib membaca malam Jumat atau Jumat pagi dan membaca surah Al-Kahfi. Di surah Yasin ayat 65 yang tadi khatib sudah bacakan,
yang artinya pada hari ini tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa dahulu yang mereka usahakan atau kerjakan. Jadi kita berbuat salah kepada orang lain itu pakai mulut. Ya, kalau pakai HP termasuk juga itu kan apa yang ada di pikiran kita disampaikan melalui jari. Maka itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Mulut diam, tetapi tangan yang kita gunakan, kaki yang kita gunakan untuk berbuat kesalahan, kaki dan tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakan tangan dan kaki kita untuk selalu berbuat kebaikan. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan terus rangkaian kehidupan kita gunakan tangan ini, gunakan kaki ini untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu nanti akan menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang punya titel, yang memiliki jabatan, atau yang dianggap besar oleh masyarakat, tetapi al-kaisu, orang sukses, orang cerdas itu dia senantiasa bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau bilang orang jelek, kita mikir dulu, kita jelek apa ganteng. Kalau kita bilang saya ganteng, ternyata kalau kita bandingkan dengan orang yang paling ganteng, kita termasuk orang jelek. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan pernah memandang rendah orang lain. Pandanglah diri kita ini rendah. Pandanglah diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Jangan sampai kita selesai sholat tahajud, kita katakan ke saudara kita, kamu nggak sholat tahajud ya? Nah, itu tahajud yang kita lakukan karena merendahkan orang lain, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki makna bagi kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga khutbah yang singkat ini untuk memasuki akhir tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa sebagai hamba yang sering bermuhasabah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memaafkan segala kesalahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi samii rajim. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.